Selamat pagi, Fani, dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang menonton channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Okta Ferulianti dengan NIM 2012100078 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dengan saat ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dari Praktikum Database Foundation. Skenario saya yaitu perancangan sistem informasi database Salon Okta. Saya Okta Ferulianti merupakan seorang pemilik salon di Palangkaraya selama 2 tahun. Salon saya menggunakan metode pencatatan untuk riwayat pelanggan, janji temu hingga pembayaran masih secara manual. Karena pelanggan salon setiap harinya terus bertambah dan tidak memungkinkan lagi untuk terus-menerus mencatat secara manual, di salon ini pelanggan bisa membuat janji dengan penata rambut favorit atau karyawan lain dan dapat menikmati sejumlah layanan seperti foto rambut, warnaan rambut, highlight, cuci rambut, perawatan wajah, dan perawatan kuku. Saya perlu memantau bahan sampo, warna rambut, gel, dan pewarna kuku, dan waktu untuk dibutuhkan menyelesaikan setiap layanan. Meskipun setiap layanan memiliki harga standar, promosi dan faktor lainnya dapat mempengaruhi harga sebenarnya yang diberikan kepada pelanggan untuk setiap layanan tersebut. Selain itu, hal yang menurut saya juga perlu yaitu mendata karyawan terkait informasi lengkap data karyawan, tunjangan gaji mereka setiap bulannya. Dan untuk pelanggan, diperlukan informasi terkait pelanggan serta jenis kelamin mereka. Untuk setiap janji temu harus diketahui terkait tanggal, waktu, serta nama pelanggan dan nama penata rambut atau karyawan yang dijanjikan. Dari skenario ini dapat kita ketahui bahwa problemnya adalah masih menggunakan metode pencatatan untuk riwayat pelanggan, janji temu hingga pembayaran yang masih manual. Jadi di sini saya membutuhkan perancangan sistem informasi untuk menyimpan database data yang saya perlukan, tapi tidak ditulis lagi secara manual. Lalu ditentukanlah business rules-nya, yaitu entitas dan atribut. Seperti yang kita ketahui bahwa entitas merupakan benda atau objek yang mewakili atau yang membedakan dari lainnya. Atau kita bisa bilang bahwa entitas ini dia punya karakteristik yang unik gitu kan. Jadi dari skenario ini kita dapat mengambil entitas yaitu pelanggan, transaksi, janji temu, karyawan, dan layanan salon. Sedangkan atribut yaitu yang menggambarkan karakteristik dari setiap entitas ini. Atribut dari pelanggan yaitu ada pelanggan ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat, dan jenis kelamin. Sedangkan di transaksi ada transaksi ID, pelanggan ID, karyawan ID, nama layanan, total pembayaran. Dan janji temu ada janji temu ID, pelanggan ID, karyawan ID, tanggal janji temu, waktu janji temu, dan di karyawan ada karyawan ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan gaji karyawan. Dan terakhir ada layanan salon dengan atribut karyawan ID, layanan ID, nama layanan, durasi layanan, harga layanan, dan bahan layanan. Selanjutnya ada matrix relationship. Jadi sebenarnya matrix relationship ini berguna untuk membantu kita menganalisis hubungan antar entitasnya. Jadi kita baca dari sebelah kiri dulu baru ke atas. Pelanggan melakukan transaksi. Lalu transaksi dilakukan oleh si pelanggan. Transaksi memproses janji temu dan janji temu akan diproses ketika sudah melakukan transaksi. Dan janji temu dapat mengakses karyawan dan karyawan dapat diakses apabila sudah melakukan janji temu. Dan juga karyawan memberikan layanan salon dan layanan salon akan diberikan oleh si karyawan. Selanjutnya ada AirDisk. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, AirDisk ini adalah representasi grafisnya dari entitas dan hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi
ketika saya di sini kan di matrix relationship saya punya 4 hubungan. Otomatis di ERDIS-nya juga ada 4 hubungan. Jadi di sini pelanggan melakukan transaksi dilakukan oleh si pelanggan. Jadi menurut standar pembacaan atau dari karakteristik dari ERDIS ini ada 6. Di sini bagaimana sih hubungannya? Jadi melakukan relationship. Jadi pelanggan dan transaksi ini menggunakan relationship one to many dan cardinality. Jadi one to many itu jadi pelanggan bisa melakukan lebih dari sekali transaksi gitu. Selanjutnya ada transaksi dan janji temu, di mana transaksi akan memproses janji temu dan janji temu dapat diproses ketika kita sudah melakukan transaksi. Di sini juga dapat dilihat ada 6 kategori, di mana hubungan dari transaksi dan janji temu ini dia relasinya adalah one to many atau cardinality juga, di mana transaksi ini kita boleh lebih dari satu dari janji temu yang akan kita lakukan. Maksudnya kita bisa mesan lah lebih dari satu janji temu. Mungkin ketika kita ingin highlight rambut dengan siapa, mungkin kita juga pengen potong rambutnya sama siapa. Jadi lebih dari satu karyawan ketika kita mendaftarkan di janji temu. Terus selanjutnya, janji temu dapat mengakses karyawan dan karyawan dapat diakses apabila sudah memiliki janji temu. Jadi sama dengan yang tadi, relasinya masih juga one to many, karena janji temu ini kita kan pastinya ketika kita satu janji temu akan juga satu karyawan. Tapi setiap janji temu ini boleh mengakses banyak karyawan, lebih dari satu karyawan gitu. Selanjutnya ada karyawan dan layanan salon. Karyawan memberikan layanan salon dan layanan salon diberikan oleh si karyawan. Masih one to many karena karyawan bisa memberi lebih dari satu layanan salon dan juga kebalikannya. Jadi ERDIS ini dia memberikan 6 kategorial, di mana 6 kategorial ini yang masuk dalam hubungan dari 2 entitas ini. Selanjutnya ini merupakan ERD logical model. Jadi ERD logical modelnya entitas pelanggan ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat jenis kelamin, itu melakukan transaksi. Di dalam entitas transaksi terdapat atribut transaksi ID, karyawan ID, pelanggan ID, nama layanan, total pembayaran. Jadi transaksi ini dilakukan oleh si pelanggan. Lalu setelah menyelesaikan transaksi, kita dapat memproses terkait perihal janji temu, atau janji temu dapat diproses apabila kita sudah menyelesaikan transaksi. Di entitas janji temu terdapat atribut janji temu ID, pelanggan ID, karyawan ID, tanggal janji temu, dan waktu janji temu. Jadi atribut ini yang terkait dari si entitas janji temu ini, di mana di dalam janji temu pasti ada ID janji temunya, ada ID pelanggan, ada ID karyawan, ada tanggalnya, ada waktu janji temunya juga. Ketika kita udah membuat janji temu, kita akan mengakses karyawan. Maksudnya di sini karena janji temu ini kan kita pengen booking ya. Sistem itu kayak booking karyawannya. Dimana kalau kita pengen highlight rambut, pengennya sama karyawan A. Kalau pengen potong rambut, nanti bisa sama si karyawan B. Nah, di dalam entitas karyawan ini terdapat atribut karyawan ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan gaji karyawan. Jadi atribut ini dia yang hal-hal yang terkait sama si entitasnya. Ketika kita udah mengakses, otomatis kan kita karyawannya udah diakses ketika kita udah buat janji temu sebelumnya. Lalu setelah itu entitas karyawan akan memberikan layanan salon, di mana di dalam entitas layanan salon terdapat atribut
layanan ID, karyawan ID, nama layanan, durasi layanan, harga layanan, dan bahan layanan. Mungkin kalian bisa lihat ya, pada akhir ini ada bahan layanan. Kenapa ini bulat dan yang lain itu bintang? Itu bisa lihat karena yang bintang-bintang ini itu mandatory. Dimana maksudnya mandatory itu wajib diisi ketika kita pengen input. Ketika kita ingin menginput data, otomatis yang bintang-bintang ini itu maksudnya mandatory dan juga itu wajib diisi. Sedangkan kenapa bahan layanan di sini lingkaran? Karena ini nggak wajib diisi. Karena nggak semua layanan itu pakai bahan, kecuali yang pengen highlight rambut atau yang pengen cat kuku atau polish itu tuh pasti pakai bahan layanan. Selanjutnya ada ERD physical model. Nah, di sini tuh lebih terlihat lebih rinci apa sih bedanya ERD physical sama model. Kalau logical ini tadi dia masih bergantung pada DBMS, sedangkan ERD physical model itu tidak bergantung pada DBMS-nya. Jadi kita bisa lihat ya di sini pelanggan ID itu dengan type integer, nama depan, belakang itu menggunakan varchar, nomor telepon itu integer juga, alamat dan jenis kelamin itu varchar juga. Nah, sebenarnya jenis kelamin kan itu diisi P atau L ya. Tapi seharusnya type-nya untuk mengisi P atau L itu ada enum dan set. Tetapi saya di sini memilih varchar. Jadi orang-orang harus bisa nginput gitu, perempuan atau laki-laki, tidak melalui pilihan itu. Lalu di sini yang jadi primary key-nya adalah pelanggan. Lalu selanjutnya ada di transaksi. Jadi dari transaksi ID sampai pelanggan ID itu integer, nama layanan varchar, total pembayaran integer, dan pelanggan ID-nya ini integer. Kenapa di sini total pembayarannya integer, tidak money? Mungkin seperti kita ketahui ya, kalau yang money itu harus ada bisa pakai koma, maksudnya itu dia tergantung dari mata uangnya. Tetapi kalau total pembayaran kan karena kita ke rupiah, jadi supaya tidak sulit untuk memasukkannya atau kita harus kayak cari tahu dulu berapa sih, kalau dolar kan berapa, rupiah berapa gitu kan hitungannya. Jadi sini saya langsung input saja integer. Di sini primary key-nya ada transaksi ID dan foreign key-nya ada pelanggan ID. Lalu selanjutnya ada janji temu. Janji temu sampai karyawan ID yaitu integer type-nya. Lalu dari tanggal itu date, waktu itu date or time sebenarnya. Jadi transaksi ID-nya juga masih dengan integer. Janji temunya di sini sebagai primary key dan foreign key-nya adalah transaksi ID. Lalu karyawan di sini karyawan ID menggunakan integer, nama depan dan nama belakang itu varchar. Lalu selanjutnya nomor telepon integer, alamat dan jenis kelamin itu varchar. Gaji karyawan integer, janji temu atau foreign key-nya adalah integer. Lalu selanjutnya ada layanan salon. Layanan ID menggunakan integer, karyawan ID integer, nama layanan yaitu varchar, durasi layanan itu date or time, harga layanan integer, bahan layanan itu varchar, karyawan itu integer. Di sini primary key-nya adalah layanan ID dan foreign key-nya karyawan ID. Sebenarnya kalau di ERD physical model ini atau dari ERD logical model itu yang menjadi primary key-nya di setiap entitas itu harus beda-beda ya. Karena kan primary key itu dilihat dari atributnya. Jadi setiap entitas itu punya primary key yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.